Mirsa jatuh pingsan di pelukan Reza. Di sisi lain, Pramana memiliki hubungan masa lalu dengan Desi. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Reza akhirnya mengajak Karina dan Akira ke rumah sakit untuk menjenguk dan melihat kondisi Aurel. Sesampainya di sana, Radit menerima telepon dari seseorang. Namun secara tak terduga, dari arah belakang muncul sosok Mirsa yang tampak lemas di kursi roda. Keduanya saling bertatapan dengan wajah penuh keterkejutan. Beberapa saat kemudian, Mirsa beranjak dari kursi rodanya. Dengan rasa haru dan bahagia, lalu langsung memeluk tubuh Radit. Ia sama sekali tak menyangka bisa kembali bertemu dengan suaminya setelah sekian lama berpisah. Tangis haru begitu jelas terlihat dari keduanya. Momen itu membuat mereka meluapkan kerinduan yang selama ini dipendam. Apalagi perpisahan mereka dulu itu bukanlah hal yang diinginkan, melainkan karena keadaanlah yang memaksanya. Namun meski begitu, belum bisa dipastikan apakah kejadian tersebut itu nyata atau hanyalah sebuah mimpi atau halusinasi Mirsa semata. Jikapun itu benar, Radit tampaknya tak bisa berlama-lama untuk menikmati pertemuan tersebut. Ia tentu memilih segera pergi meninggalkan Mirsa dengan tergesa-gesa sebelum keberadaannya diketahui oleh Karina. Sementara itu di tempat berbeda, Akira tampak sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu dan menjenguk Aurel. Setelah berbincang sebentar, ia menyadari sesuatu dan langsung bertanya kepada Karina tentang keberadaan ayahnya yang sejak tadi belum juga terlihat. Pertanyaan itu membuat Karina ikut bertanya-tanya di mana suaminya berada. Bersama Reza, Karina dan Akira pun berjalan menyusuri lorong rumah sakit untuk mencari keberadaan Radit. Sementara itu di ruangan lain, Mirsa terlihat berjalan dengan tubuh lunglai. Kondisinya yang masih lemah membuat langkahnya seketika goyah. Hingga kemudian tanpa disengaja ia menabrak rak dorong berisi obat yang sedang dibawa oleh seorang perawat. Akibatnya tubuhnya pun langsung oleng dan kehilangan keseimbangan hingga akhirnya jatuh pingsan. Beruntung dari arah belakang datanglah Reza yang sangat terkejut melihat tubuh Mirsa tiba-tiba ambruk di hadapannya. Dengan sigap, ia pun langsung menangkap tubuh wanita itu, hingga kini berada di dalam pelukannya. Dalam kondisi setengah sadar, Mirsa melihat sosok pria di hadapannya. Ia menatap lekat-lekat dan terkejut saat menyadari bahwa orang yang menolongnya adalah Reza. Namun tubuhnya sudah tak kuat lagi, hingga ia benar-benar pingsan. Melihat hal itu, Reza segera membopongnya ke ruang IGD dan meminta perawat untuk segera mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, Mirsa pun akhirnya tersadar kembali. Ia tampak syok dan menangis histeris sambil mencari-cari keberadaan Radit. Mpok Siti yang menyaksikan sikap aneh Mirsa berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa sejak tadi tidak ada siapapun selain dirinya di ruangan itu. Namun Mirsa tetap bersikeras bahwa ia baru saja bertemu dengan suaminya. Menurutnya Radit tidak mungkin akan meninggalkannya lagi. Tentu sikap Mirsa yang seperti itu membuat Mpok Siti merasa iba. Betapa besar cintanya pada Radit, hingga semua itu terbawa dalam mimpinya. Sementara itu, Mirsa hanya bisa terus menangis seolah masih tak bisa menerima kenyataan itu. Di tempat lain, Desi masih terus berusaha mencari keberadaan Mirsa.
Namun di tengah pencariannya, ia mendapati sesuatu yang tak pernah ia sangka. Dari seberang jalan muncul sosok Pramana yang berteriak memanggil namanya. Mendengar itu, Desi tentunya langsung menoleh dan melihat bahwa pria yang berteriak tersebut benar-benar Pramana. Tampak begitu jelas bahwa ia mengenal baik pria itu. Bahkan tak menutup kemungkinan jika dulunya mereka pernah menjalin hubungan yang sangat begitu dekat. Namun bukannya menunggu, Desi justru memilih menghindar dari Pramana. Ia seakan sengaja tak ingin membuka kembali luka lama bersama pria itu, yang hanya meninggalkan kesedihan dan kekecewaan. Padahal Pramana berusaha menyeberang jalan agar bisa mendekatinya. Raut wajah bahagia terpancar dari dirinya. Ia sama sekali tak menyangka bisa bertemu Desi lagi. Namun, takdir tampaknya belum mengizinkan pertemuan mereka. Jika memang benar bahwa Pramana dan Desi dulunya pernah memiliki hubungan di masa lalu, maka besar kemungkinan Karina dan Mirsa sebenarnya memiliki ikatan darah. Atau bahkan mungkin hubungan sebagai kakak beradik. Kebahagiaan akhirnya menyelimuti hati Reza. Beban berat yang selama ini menghantuinya seolah terangkat. Ketika Aurel berhasil menjalani operasi transplantasi hati. Semua berjalan lancar dan kini putrinya berada dalam masa pemulihan. Meski begitu, rasa penasaran terus menggelayuti benaknya. Siapa sebenarnya sosok yang begitu tulus dan rela mendonorkan hatinya demi keselamatan Aurel? Di tengah haru dan rasa syukur itu, Reza segera memberi kabar kepada Radit, yang tentu ikut larut dalam kebahagiaan mendengar kondisi Aurel kian membaik. Kabar itu membuat Radit merasa lega dan penuh semangat. Ia bertekad menjenguk Aurel keesokan harinya dengan mengajak Akira yang memang sangat dekat dengan gadis itu. Mendengar berita sahabatnya mulai pulih, Akira begitu antusias. Senyum semangat terpancar dari wajahnya. Ia bahkan tak sabar menunggu waktu berangkat untuk segera bertemu kembali dengan Aurel. Namun apa yang terjadi setelahnya sama sekali tak pernah Radit bayangkan. Setibanya di rumah sakit, langkah Radit tiba-tiba terhenti. Dari arah belakang tanpa ia sadari muncul sosok yang begitu familiar. Mirsa. Wanita itu tampak lemah pucat di atas kursi roda. Tatapannya kosong, namun dalam hati ada rasa lega. Karena pengorbanannya demi Aurel tak sia-sia.